Tuhan. Ambil Alkitabnya ya. Hari ini saya mau bicara tentang mujizat kerendahan hati. Tuhan benci orang yang angkuh. Itu dulu. Kesombongan adalah musuh Tuhan. Tapi kerendahan hati adalah permulaan kemuliaan. Humility always precedes honor. Ya, mari kita belajar dari seorang yang besar di zamannya, yaitu Naaman. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat pertama. Judulnya sekali lagi mujizat kerendahan hati. Mujizat kerendahan hati. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 7, 7 ayat kita cover hari ini. Ya, bagi Anda yang nggak familiar dengan cerita Alkitab, apalagi di Perjanjian Lama, Naaman ini seorang yang disembuhkan dari sakit lepra atau kusta. Ajaib. Dia disuruh Tuhan mandi di Sungai Yordan, cemplung atau membasuh dirinya 7 kali. Lalu di situ dia sembuh. Mari kita pelajari tentang mujizat kerendahan hati dalam cerita ini. Naaman disembuhkan. Ayat yang pertama, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Berhenti di sana. Mau bicara soal kerendahan hati harus belajar dari orang di posisi glory dong. Kalau orang nggak punya apa-apa, rendah hati itu biasa. Tapi kalau orang kaya raya punya posisi jenderal panglima apalagi, ditakuti semua orang, apalagi dia punya negeri-negeri penjajah, adik kuasa. Mari kita bisa belajar sesuatu ya. Orang itu punya kuasa terbatas, satu titik, dia persis di bawah langit, dia harus mengetuk kakinya Tuhan. Ada problema yang akan memaksa bahkan orang yang paling berkuasa dan berpengaruh pun untuk sujud di kaki Yesus. Some problems will drive you to your knees. Akan ada persoalan yang menuntunmu untuk berada di atas lutut dan mencari wajah Allah. Karena itu saya tidak anti masalah. Kalau masalah itu bisa mengerjakan maksud ilahi. Karena disinilah permulaan mujizat Naaman. Tapi dia harus terlebih dahulu belajar rendah hati. Setiap orang itu punya masalah, punya problema. Termasuk orang-orang yang kita kagumi. Si Naaman ini disayang oleh tuannya. Dia sangat ternama. Nama Naaman aja membuat gentar. Lebih daripada nama kerajaannya. Sebab orang ini yang menghancurkan bangsa-bangsa. Orang yang paling kita kagumi pun seolah-olah dia punya segalanya. Punya problema. Coba bayangkan problemanya si Naaman itu gimana. Dia bisa memikirkan begini, dia bisa mikir begini. Saya ini yang menentukan hidup mati. Saya bilang hidup, orang itu luput. Saya bilang mati, orang itu dibunuh. Nyawa di tangannya. Dia bisa habisi nyawa, dia tidak bisa memberi nyawa. Orang ini menentukan nasib bangsa-bangsa, tapi nasib sendiri dia nggak sanggup apa-apa. Coba bayangkan. Coba bisa imagine waktu dia buka baju setiap kali pulang perang. Atau dia bepergian. Ya kan, dielu-elukan. Pakai zaman dulu kali, pakai palem-palem, pakai apa. Mau masuk kota, bak pahlawan, dia disambut seperti orang menang. Ya, seperti seorang kebanggaan bangsanya. Tapi sampai rumah, personal struggle-nya dimulai atau pergumulan pribadinya menjadi nyata. Ketika dia buka baju sebelum di dry clean atau dicuci atau bahkan mungkin ke laundry yang paling mahal, dia setiap kali buka itu nanah, itu basah, luka basahnya menjijikkan dan baunya luar biasa. Dari jauh orang lihatnya, wow, saudara. Tapi dari dekat tercium bau busuk dari badannya. Secara rohani, ini berbicara tentang kehidupan banyak orang. Ada orang yang pintar kasih advis di dunia bisnis. Tapi keluarganya berantakan. Orang kaya raya punya segala sesuatu, anak sendiri pun dia tidak mampu kendalikan. Ada orang tertentu yang ternama, terkenal, pengikutnya sudah aduhai, M di belakangnya. Sudah verifikasi, centang segala. Tapi kalau sampai dia di kamar tidurnya, dia lonely. Dia merasa sendirian dan berkali-kali pikiran depresi dan ingin bunuh diri. Apa artinya hidup ini? Ternyata hatinya kosong di tengah-tengah pujaan-pujaan manusia.
di tengah-tengah dia dielu-elukan oleh dunia, oleh fans dan oleh orang-orang begitu banyak, ternyata tidak mengisi sedikit pun lubang di dalam jiwa. Naaman itu begitu. Jadi orang punya masalah sendiri-sendiri. Karena itu gini loh, jangan putus asa kalau Anda punya problema hari ini. Selama di atas Anda masih ada orang lebih berpengaruh, percayalah, ada orang yang masalahnya lebih besar dari masalahmu. Selama Anda lihat ada orang lebih berkuasa, lebih kaya, lebih ternama, santailah. Masalahmu nggak ada apa-apanya. Sebab semakin tinggi itu pohon, semakin keras hembusan anginnya. Jadi jangan compare, jangan membandingkan lalu frustrasi. Belajar untuk mengerti rahasia mujizatmu di mana. Tuhan menaruh mujizat Naaman, di tempat itulah Allah meletakkan mujizat Anda. Di tempat bawah, di tempat yang Anda harus cukup rendah hati untuk menggapainya. Tuhan tidak taruh mujizat di tempat tinggi. Kalau di kuki itu ditaruh shell yang paling tinggi, hanya orang-orang tinggi dan jangkung yang bisa mengambilnya. Nggak semua orang itu berperawakan begitu. Tapi Tuhan taruh begitu rendah, Anda hampir-hampir harus berlutut untuk menggapainya. Lihat Naaman ya, bukan Tuhan kerjai dia, tapi Tuhan ajari dia, sebab Tuhan cinta segala bangsa, termasuk Naaman ini. Orang ini sakit kusta. Ayat 2, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Zaman itu biasa lah ya, kalau kalah perang diambil jadi budak. Yang menang dapat jarahan termasuk manusia, karena zaman dahulu belum ada hak asasi manusia. Yang diambil karena dia mengalahkan umat Tuhan. Maka Naaman membawa tawanan seorang gadis perempuan dari negeri Israel. Jadi ini adalah seorang budak yang adalah perempuan atau wanita Yahudi. Dan Naaman memaksa orang itu memisahkan dari keluarganya, mungkin keluarganya terbunuh. Jadi dengan kata lain ayat 2 ini, si Naaman ini banyak ya dosanya ya. Pasti dia itu berbuat banyak hal-hal yang keji di mata Tuhan. Kayak kita lah. Ayo coba kita sama-sama adu. Kalau kita mau saling beradu siapa lebih banyak dosa, rasanya semua kita juara. Coba kumpulkan semuanya. Kalau Tuhan menghitung-hitung dosa kita, kalkulator kita jebol. Kalau Tuhan mau mengingat-ingat semua kesalahan kita, siapa di antara kita yang sanggup berdiri di hadiratnya? Termasuk saya. Oh, ayo hitung-hitungan. Nggak habis-habis tuh. Kita ini banyak dosanya. Banyak dosa. Tidak semua masalah kita karena dosa kita. Nanti kita jadi doktrin murahan. Sana dosa, dapat kutuk. Sana suci, dapat berkat. Orang baik pasti kaya. Orang jahat pasti malang. Nggak tentu ya. Tapi memang Yesaya 59 nggak usah dibuka, dikatakan yang menjadi penghalang antara engkau dan aku adalah dosamu, yang membuat telingaku tidak mendengarkan bukan karena telingaku tuli, kata Tuhan. Bukan karena tanganku kurang panjang, tapi karena dosa di hati. Dosa itu paling bahaya yang di hati, karena bertutur di lubuk kita, hati kita. Dosa yang perbuatan itu adalah manifestasinya. Nah, dosa yang nggak kelihatan di hati itu hanya Roh Kudus yang bisa selesaikan. Dan dosa itu selalu disertai dengan keangkuhan yang luar biasa. Karena dosa pertama yang ada di dunia sebelum Adam dan Hawa dosa, jatuh ke dalam dosa. Lucifer membanggakan diri. Kesombongan, pride is the first sin. Kesombongan, perasaan mandiri dari Tuhan. Hati merasa tidak perlu Roh Kudus. Apa itu kebenaran? Yang penting apa yang menurutku benar. Manusia ingin menjadi Tuhan dan menentukan apa yang baik, apa yang jahat dari pohon pengetahuan, bukan dari firman Tuhan. Hati Naaman, kalau saya baca Naaman ini, sepak terjangnya ini orang banyak dosa, kayak pebisnis hari ini. Demikian juga tidak sedikit pendeta. Umat Tuhan, Kristen gak Kristen, dosanya banyak. Mungkin itulah yang mendatangkan kustanya. Saya jadi curiga nih, kenapa dia bawa kusta ke rumah? Karena dia paksa satu orang gadis perempuan untuk meninggalkan ayah ibunya di bawah umur dan dijadikan budak di rumahnya. Ini orang tidak peduli yang namanya hak asasi manusia. Dia nggak peduli perasaan orang lain. Dia nggak peduli keadilan. Keadilan itu hanya sejauh apa yang dia pikirkan benar. Semau gue, semena-mena. Tapi saya kagum dengan gadis perempuan ini. Anonimus, tidak ada namanya. Dia kok bisa kasih solusi ke Naaman. Kalau saya jadi gadis perempuan itu saya dendam lah. Mungkin papa saya, mama saya dianiaya sama dia. Mungkin kakak saya, adik saya semuanya dibunuh sekalian. Saya satu-satunya yang dibawa pulang. Mungkin karena saya pandai bekerja. Kalau saya dalam hati,
Hati jahat saya berkata, biar dia mati, biar ini kusta menjadi kuburannya. Saya nggak akan beritahu sama dia medicine-nya di mana. Tapi hamba perempuan ini luar biasa. Kalau menurut saya, ayat 2 dikatakan, dia membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Menurut saya, perempuan ini adalah orang bebas. Naamanlah tawanan. Kelihatannya di luarnya dia panglima, tapi dia kusta nggak karuan. Tanpa guidance, tanpa tuntunan, tanpa bimbingan, tidak ada kebenaran, tanpa Tuhan. Tapi perempuan ini dirampas, dibawa pergi dengan paksa dari negerinya, tanah Kanaan, tanah perjanjian Abraham, karena dia keturunan Yahudi. No glory, no country. Si wanita ini tidak punya negara tanah air lagi, dan tidak punya kemuliaan, tidak punya status bahkan. Tapi kalau namanya orang itu diberkati Tuhan, lu orang mau ngambil apapun dari dia tetap blessed atau diberkati. Perkataan si wanita, gadis perempuan budak Yahudi ini menjadi kuasa. Dia bilang, kamu ke sana, Bapak bisa ke sana, Tuhan bisa ke situ. Dia dapat kesembuhan. Kalau Tuhan memberkati seseorang, kita bisa kehilangan segalanya hari ini. Tapi kalau Tuhan memberkatimu, whatever you do will still be blessed. Apapun yang dilakukan. Jadi ternyata yang tertawan adalah Naaman. Perempuan ini tidak ditawan oleh dendam. Jadi dia bukan budak siapa-siapa. Luarnya aja dia budak, dalamnya dia orang bebas. Dia tidak membiarkan benci memperbudak dia. Dia tidak membiarkan dendam mendikte dia. Dia tidak membiarkan lonely sendiri di negeri orang tanpa papa mama, keluarga, sanak saudara jadi budak di sana seumur hidup. Tidak membuat dia depresi. Buktinya kata-katanya penuh dengan hikmat. I love this. Ini seperti Yusuf di rumah Potifar. Ya. Jadi menurut saya sekarang itu ya, kalau Anda dibukakan mata rohaninya, saya juga. Kita akan kaget, di dunia ini ada banyak orang yang salah kaprah, terputar balik semuanya. Gak keruan. Yang disebut dunia kaya, di mata Tuhan, orang-orang ini bangkrut total. Padahal berlumuran harta. Beberapa orang yang dipandang hina di dunia ini dianggap papah atau tidak punya apa-apa. Di mata Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Di dunia ini yang dielu-elukan, dianggap benar, jadikan trendsetter dan sebagainya, ternyata adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi orang-orang yang dihina, apa-apaan tuh orang Kristen ini dan itu dan sebagainya, itu mungkin yang dipuji oleh Allah. Please, mari jangan terkecoh dengan apa kata dunia. Rendah hati itu dimulai dengan jujur di hadapan Tuhan. Rendah hati itu dimulai dengan Tuhan yang punya kata awal dan kata akhir, dialah Alfa Omega, apa katanya. Rendah hati itu dimulai dengan seorang pribadi, bukan perasaan aku rendah diri. Rendah hati itu dimulai dengan seorang pribadi, Yesus Kristus, sang kebenaran itu. Ayat 3, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Ini perkataan gadis itu. Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat 3, si gadis ini memberi saran untuk Naaman panglima besar itu pergi ke Samaria. Di situ ada nabi yang kita tahu namanya Elisa. Kalau ke sana pasti penyakitnya sembuh. Ini perkataan iman dan hikmat dari gadis itu. Samaria, bagi kita sih apa bedanya Samaria, Yerusalem. Tapi di zaman itu orang tahu. Pergi ke Samaria, itu pergi ke kampung, bukan kampung halaman. Itu pergi ke tempat yang sangat tidak terhormat. Andai kata itu New York, Rio, Tokyo, atau hari ini Seoul, dan sebagainya. Minimal kalau di Indonesia mungkin Jakarta, kota-kota besar lah. Kenapa panglima besar pergi ke Samaria? Kamu menghina ya? Emangnya tidak ada kota lain yang lebih bagus? Suruh sungai Yordan. Sungai Yordan itu zaman ini pun keruh. Lain cerita, itu bukan sungai di Swiss. Itu bukan sungai atau lake atau danau di Kanada. Atau di New Zealand Selandia Baru. Itu daerah itu keruh. Emangnya nggak ada sungai lebih bagus? Emang di negaraku nggak ada sungai yang lebih indah? Bersih minimal? Samaria. Si Naaman dibawa Tuhan ke bawah. Dipaksa turun egonya.
Remember this, tulis ini. Your healing is in your humility. God has placed your greatest blessing in a place where you must be humble enough to get it. So how badly do you want it? Saya ulang dalam bahasa Indonesia sekarang. Kesembuhanmu berada di dalam kerendahan hatimu. Tuhan meletakkan berkat terbesar itu di sebuah tempat begitu rendah, Anda harus cukup rendah hati untuk menggapainya. Nah, pertanyaannya, sedesperate apa Anda untuk memperoleh berkat itu? Karena si Naaman ini sangat desperado sekali, akhirnya dia nurut. Tapi dia namanya panglima perang, namanya prajurit, dia nggak akan give up, menyerah sebelum dia melawan. Ini tipe orang kalau nggak mau nurut gitu aja gitu loh. Ini orang egonya terlalu besar, tapi Tuhan itu sabar. Kita lihat ayat 4 sampai ayat 6 ya. Coba perhatikan bagaimana si Naaman itu berusaha untuk negosiasi dengan Tuhan. Meskipun dia belum kenal Tuhan, tapi kan dia dituntun Tuhan untuk ke sana. Coba lihat gimana dia tawar-menawar. Ini lucu sih sebenarnya. Lalu pergilah Naaman, ayat 4, memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, ayat 5, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Anda perhatikan? Dia main di antara raja-raja. Dia masih banggakan koneksinya. Statusnya belum ditanggalkan. Oh, banyak defense-nya. Kebanyakan kita itu defensif sekali di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan itu loh, hanya mau sembuhkan kita dan mengubah keluarga kita. Dia hanya mau mengubah hidup kita. Dia main di antara raja-raja. Coba lihat sekarang ayat 5 sekali lagi. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Kalau orang Malaysia bilang ini alamak. Masih main uang lagi. Money politicsnya nggak berhenti. Karena memang Naaman itu konglomerat. Iyalah, dia jalan perang aja berapa. Ini orang dahsyat. Ini jenderal di atas segala jenderal zaman itu. Inilah jenderal yang memenggal jenderal-jenderal. Dia berkata bawa 10 talenta perak, itu sangat-sangat impresif sekali. Saya dulu pernah sekali hitung-hitungan ini, saya lupa sih. Ini dia bawa itu sudah miliaran rupiah. Hari ini tuh sudah ratusan ribu dolar, bukan jutaan dolar kiranya. Dia masih bergantung dengan money. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ini Raja Israel, kasihan nih di Samaria dapat surat begini. Lu sembuhkan ya, kamu sembuhkan dia. Segera sesudah Raja Israel membaca surat ini, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Emangnya saya ini Tuhan? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Saya nggak baca seluruh story ya, saya ceritain begini. Naaman semakin main di antara raja-raja. Main di antara dewa-dewanya termasuk harta. Semakin kuat belenggunya, semakin dia angkuh. Allah mengajari Naaman, panglima tertinggi, bahwa ada panglima bala tentara sorga di atas raja di atas segala raja. Ini rajanya Naaman itu raja di atas segala raja. Raja-raja itu ketakutan sama dia. Dia lupa masih ada raja di atas segala raja. Ingat ini, Tuhan ajari dia begini, lucu. Dia tulis surat pakai koneksi, pakai money, pakai intimidasi. Ya, dia cari di seluruh dunia kesembuhannya gimana keluarganya bisa berubah. Dia cari kelepasannya di mana. Dia mau bebas kecanduan, gimana lepaskan anaknya dari narkoba. Gimana kita bisa keluar dari kubangan ini? Dia nggak nyadari itu dosa karena dia nggak mau mengakui. Dia hanya menganggap itu sebuah keapesan hidup. Not really. Dia main di antara raja, Tuhan bermain beda. Semakin dia mau tinggi-tinggi, Tuhan bawa ke bawah-bawah. Lihat ya, mestinya ketemu Elisa, Tuhan suruh itu lewat. Karena pasti ada Roh Kudus dalam diri gadis perempuan itu. Tapi Tuhan lihat dia semakin meninggi, tambah direndahkan lagi. Nggak ketemu sama Elisa bahkan kalau Anda baca. Nanti dia setelah sembuh.
dia hanya ketemu sekretarisnya Nabi. Jadi dia main dari raja besar ke raja kecil. Dari raja kecil dia ketemu sama Nabi. Waktu dia ketemu sama Nabi, nggak ditemuin tuh sama Elisa, Gehazi. Sekretarisnya yang keluar. Dia bilang, kamu nggak tahu saya siapa ya? I just met your president, you know. Mungkin Gehazi digituin, nggak ditulis aja di dalam firman. Aku baru ketemu presidenmu. Masa nggak kasih saya muka? Keluar dong di ruang tamu. Simsalabim abakadabra, gimana tangannya digini-ginikan lah. Itu ada ditulis nanti di ayat-ayat berikutnya. Nah, Aman komentar demikian. Mungkin beginilah dia usap-usapkan tangannya, gimana keluarkan mantra. Dia berkata, dan sembuhkan saya. Malah disuruh ke sungai Yordan itu apa-apa. Emang gak ada sungai lebih bagus? Menghina saya. Bahkan saya tidak ditemui, tidak dikasih kasih teh. Minum. Keluar Gehazi sekretarisnya. Tuhan tentu yang suruh Elisa, kamu jangan temui dia. Dia ketemu sekretarismu. Tahu nggak kenapa? Karena Tuhan mau ajari konglomerat ini. Tuhan mau ajari jenderal ini. Karena Tuhan sayang, bukan karena benci dia. Karena tidak bisa ditawar. Allah di tempat tinggi, manusia itu rendah. Di antara kita itu nggak ada yang lebih tinggi. Cuman ada siapa lebih rendah. Udah itu, semua kita itu rendah. Tuhan tidak akan wahyukan mujizatnya sampai seseorang itu sujud di altarnya. Karena Tuhan benci orang yang mencuri kemuliaannya. Bukan karena imanmu besar, mujizat itu diberikan. Bukan karena kegagahanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena manis parasmu, kau dipilih dan dikasihinya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Ingat itu. Tuhan hanya memberikan. Bukan karena iman kita besar, mujizat itu diberi. Bukan karena kita ini layak, maka berkat itu diterima. Tapi Tuhan itu mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan taruh Kuki di tempat terendah. Dan Elisa harus settle dengan Gehazi. Lalu ke sungai Yordan. Dia harus buka baju di depan semuanya. Lalu habis itu dia celupkan, benamkan dirinya di air selama 7 kali, nggak cuma sekali. Bayangin, di negeri jajahannya. Saya kasih 3 poin sederhana, catat jadi remah. Apa maksudnya mujizat kerendahan hati? Bagaimana caranya kita rendah hati ya? 1, dengan rendah hati mengakui dosa-dosa pribadi. Begitulah caranya kita sujud di altarnya. Dengan rendah hati, mengakui dosa-dosa pribadimu, jangan tuding-tuding, jangan salah-salahkan orang lain. Jangan cari kambing hitam kalau Anda mau jadi domba putih. Jadilah domba, maka dia jadi gembala, tidak akan kekurangan apa-apa. Ya, memang ada orang yang pernah menjadi batu sandungan. Kemungkinan rohaniawan dalam kehidupanmu. Ya, maybe ada orang Kristen yang membusukkan nama Tuhan, tapi bukan berarti Tuhannya orang Kristen. Allah semesta alam itu demikian. Ya, mungkin Anda lahir dari keluarga yang broken home, atau bahkan Anda adalah keturunan haram. Anda merasa Anda keturunan haram, ya kan? Di luar nikah Anda dikandung di dalam perut mama. Mungkin ada yang begitu. Jangan jadikan itu alasan. Stop. Hentikan yang namanya spirit menyalahkan. Belajar untuk take responsibility atau ambil tanggung jawab atas diri sendiri. Apa dosaku? Jangan lihat dosa orang lain. Sujud di altarnya dengan rendah hati. Akui dosa-dosa pribadimu kepada Tuhan. Tuhan, bereskan. Itu artinya kerendahan hati. Sujud di altarnya. Kedua, dengan rendah hati meminta pertolongan Tuhan. Apa susahnya hanya bilang, Tuhan, nggak usah tambah embel-embelnya. Tuhan, aku begini, nanti kalau sampai aku ditolong, aku akan begitu. Nggak usah. Tuhan nggak perlu itu. Biarkan itu nanti keluar dari kerelaan. Dan juga tidak perlu, Tuhan aku mau, tapi itu nggak pernah, orang-orang ini nggak pernah bantu aku untuk masuk ke kolam Bethesda ketika ada gonjangan terjadi. Padahal Tuhan Yesus hanya tanya dia, kamu mau sembuh? Dia tuding orang lain. Itu si lumpuh. Paling tidak itu si buta bisa salah, sekali-kali tabrak tembok. Tapi dia pasti cemplung juga. Karena sekali-kali dia pasti ketemu.
Si tuli apalagi lihat ada goncangan, dia lari lompat dulu, nggak ada malaikatnya. Saya lumpuh, nggak ada orang yang peduli. Jangan salahkan kondisi, keadaanmu, atau sekelilingmu. Tuhan tanya, mau sembuh? Bilang aja, Tuhan, seperti Bartolomeus, ada orang buta duduk minta-minta tiap hari di pinggir jalan. Lalu suatu hari Tuhan mengasihi, Tuhan melalui, karena Tuhan cinta dia disembuhkan. Sembuh matanya, karena Tuhan cinta dia sembuhkan. Bartolomeus berkata, Tuhan, aku ingin melihat. Titik. Jangan kasih koma. Percayalah apa yang kau minta. Bukan memanipulasi Allah. Tapi anak yang minta sama papa, "Pa, lapar." Cukup. Papanya tahu kalau belum dikasih makan seketika, pasti ada sesuatu lain dalam pikirannya. Tapi papanya mengerti kalau anak itu berkata, "Pa, hungry." Restoran terdekat sudah menanti. Nggak mungkin dibiarkan tergeletak, bukan? Cukup bilang sama Bapa Sorgawi, Tuhan, aku butuh pertolongan. Nanti Tuhan akan tuntun kita di jalan yang benar. Mungkin nggak semalam, tapi puzzle-nya akan ketemu. Akan menjadi sebuah gambar luas. Jalan tol Allah, akulah jalan kebenaran. Dan kau akan hidup karena aku. Atau kadang-kadang bisa jalan pintas, Tuhan kasih mujizat seketika. Instan namanya. Pokoknya, kalau Anda minta, Anda pasti menerima. Belajar untuk meminta kepada Tuhan, bilang saja pada Bapa, Anda butuh apa? Selama itu benar dan baik dan ada dalam firman. Itu adalah warisan orang percaya. Terakhir, dengan rendah hati, memuji kebesarannya. Akuilah Tuhan di dalam segala lakumu, maka rencanamu pun akan terjadi atau bahkan melebihi. Itu dia. Jangan lupa untuk selalu memuji kebesarannya. Maka jiwaku memuji Engkau, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Enaknya gini loh, memuji Tuhan itu tanpa visa. Sorga itu enggak pakai yang namanya imigrasi. Kalau memuji itu langsung ke tahta. Dan memuji itu enak sekali. Tidak ada tanggal kadaluarsa. Anda bisa memuji ajaib Tuhan, memuja kebesarannya sebelum Anda menerima berkat atau mendapat mujizat. Dan atau sesudah Anda memperolehnya. Tapi aku belum mengalami sesuatu. Pastor Philip, boleh nggak saya memuji kebesarannya? Monggo silahkan, kata orang Jawa. Karena memuji Tuhan itu nggak kenal waktu. Bisa sebelum, bisa sesudah. Lebih baik lagi sebelum dan sesudah. Jangan seperti 9 orang kusta yang tidak kembali kelihatan ekornya. Datang sujud ke kakinya dan berkata, I worship you. Not because of the miracles. Bukan karena mujizatmu, tapi karena karaktermu. Aku memujamu karena pribadimu. Bukan apa yang kau sanggup lakukan, sudah lakukan, atau akan lakukan dalam kehidupanku. Apa yang aku alami, Tuhan tetap baik apapun yang terjadi. Aku sembuh tidak sembuh, Tuhan adalah Yehovah Rafa, karena itu adalah firman Allah. Kita bisa memuji dan menyanyi sesuai dengan atributnya. Isn't that wonderful? Dan ketika kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, kita akan direndahkan supaya kita ditinggikan. Itu dia, waktu kita memuji Tuhan, kita tahu sekarang siapa tinggi, siapa rendah. Yang memuji itu rendah, yang dipuji itu tinggi. Itulah yang Tuhan sukai. Karena itu ada kuasa bukan dalam pujian. Ketika orang memuji Tuhan, sesuatu terjadi saat sujud di altarnya. 1, 2, 3. Bagaimana rendah hati? Untuk menemukan mujizat dalam kerendahan hati itu, 1, dengan rendah hati mengakui dosa-dosa pribadi. Jangan tuding kanan kiri. 2, dengan rendah hati meminta pertolongan Tuhan. 3, dengan rendah hati memuji kebesarannya. Mari datang sekali lagi ke hadapan Tuhan sebelum saya mau mendoakan kebutuhan-kebutuhan Anda. Nyanyikan lagu ini bersama dengan saya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus.
ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di Jikalau Anda mau berlutut di rumah atau di mana Anda berada, it's okay, gak apa-apa. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ulurkan tangan ke depan, inilah kontak iman. Saya akan mendoakan kebutuhan Anda. Beberapa orang ada di atas lututnya, sujud menyembah, lebih baik lagi. I pray for your life. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, berikan roh pertobatan bagi yang membutuhkan. Saudara-saudara yang merasa dirinya sudah berdosa kepada Tuhan, ini waktunya Anda bisa mengakui dosa pribadimu. Tuhan Yesus suruh saya sekarang mengatakan kepada Anda, ada dorongan Roh Kudus khusus. Ada orang yang berkata, kalau memang aku sudah diampuni, beritahu sama Pastor Philip untuk menyatakan bahwa dosaku sudah diampuni. Ada orang yang berkata gitu kan? Roh Kudus barusan nyatakan pada saya, God has forgiven you. Saya tidak punya kuasa untuk mengampuni dosa. Hanya anak manusia, anak Allah yang sanggup. Tapi Yesus berkata, dia mengampuni dosamu. So go and sin no more. Berhenti, jangan berdosa lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa itu lagi. Makasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Semua dosa kecanduan dipatahkan di dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk kebiasaan mencuri. Aku patahkan di dalam nama Yesus. Yang disebut penyakit itu saya sebut kuasa gelap. In Jesus name, come out. Semua bentuk kecanduan. Ada orang juga sekarang yang berkata, kalau memang iya, aku akan berhenti merokok. Mulai hari ini, kalau sampai sekarang disebut, aku akan berhenti. Bukan hanya satu orang, ada beberapa orang. Salah satunya namanya Hengki. Stop it in Jesus name. Aku kutuki nikotin itu setiap kali menjamah lidahmu. Lidahmu akan bergetar dengan kuasa Roh Kudus. Nah, Anda akan merasa pahit, merasa tidak enak, merasa nggak keruan itu di mulut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda harus berhenti. Kalau nanti istri Anda yang kasihan menjadi second hand smoker, bertobat dari dosa-dosa kecanduan itu. Semua kecanduan aku patahkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Ada yang sekarang bergumul dengan pornografi juga berkata, sekarang suruh Pastor Philip ngomong yang sama, I will not. Anda tahu, Anda diampuni bukan karena saya mengatakannya, tapi karena firman Tuhan berkata di 1 Yohanes, barang siapa mengaku dosanya, Tuhan itu baik, setia, dan adil, dia akan mengampuni. So I will not say it. Go back to the Bible. Terima kasih Tuhan. Oh Rama Kamara Mata Kaya Shanama. Aku kutuki, aku tengking yang namanya sakit penyakit karena hormon. Tuhan berikan beban khusus sekarang di hati saya, segala sesuatu yang berhubungan dengan hormon di dalam nama Yesus Kristus. Saya melihat bagian leher seseorang dijamah oleh Tuhan, seperti tebal di sini, tapi bukan karena masalah lain, tapi ada hal sesuatu yang berhubungan dengan hormon itu. Semua kutuk nenek moyang itu turun-temurun. Itu dari mama ada, dari saudaranya, tantenya juga kena dan sebagainya. Aku patahkan kutuk itu from your family in Jesus name. You get healed. Kau disembuhkan. Dan Anda akan di-spare dari penyakit ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bawa kembali pergaulan yang salah ya Tuhan Yesus. Ada seorang ibu yang sekarang mendoakan anaknya. Don't worry, Anda paksa juga percuma, pergaulannya salah. Nanti dia akan diam-diam kembali seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Semua secara natural gitu aja, nggak ada sesuatu yang sensasional. Tidak sesuatu yang ekstrim gimana, dia tiba-tiba jadi lurus hidupnya, baik, bergaul dengan benar ke gereja. Anda akan lihat setelah saya berkata ini, itu akan terjadi.
Anda bahkan tidak perlu peperangan. Semua air mata Anda bertahun-tahun ini, Anda doakan selama 6-7 tahun ini, tidak akan sia-sia. Anak itu akan tiba-tiba kembali pada Tuhan dan jalan Tuhan. Tanpa ada pertobatan yang terlalu dahsyat atau gimana, dia berbalik arah, gitu aja. Kuatkan hatimu, Ibu. Semua air matamu, tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Ada lawsuit yang akan dicabut. Anda sekarang mengalami tuntutan. Tuntutan itu akan dibatalkan. Nggak tahu kenapa dibatalkan, Tuhan bekerja dari sisi sana. Ini tuntutan hukum tentunya, dan Anda tidak salah. Atau sesuatu yang sifatnya seperti sengketa, tapi itu akan dicabut karena Anda berlutut sekarang. Anda berlutut, Anda menangis saat ini, dan Anda berkata, Tuhan, aku nggak kuat. Kalau ini harus terjadi, dengan apa akan ku bayar? Bagaimana aku bisa kembalikan ini dan itu dan sebagainya? Anda berdebat dengan Tuhan, cukup diam. God will rescue you. Karena Tuhan tahu siapa benar, apa yang salah. Tuhan kita adalah hakim yang adil. Ada tuntutan lawsuit yang dicabut. Roh Kudus beritahu sekali lagi, ada lawsuit yang dicabut. Ada lawsuit yang dicabut. Receive the grace of mercy. Kasih karunia Allah menyertaimu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Tetap ulurkan tanganmu. Oh Roh Kudus tetap melawat. Roh Kudus tetap melawat. Oh Ramakaya Shana Nama. Kira nama takabaya Ramataka Marala Matakaya Shana Nama. Oh Ramatakabaya Shana Nama. You have no idea what I'm feeling now. Saya merasa seperti listrik itu mengalir dengan begitu derasnya. Bukan karena saya urapannya dahsyat. Bukan. Tapi karena ada sesuatu yang menyedot dari sana. Ada kebutuhan yang besar seperti jurang yang curam. Dan Allah memenuhkan kasihnya kepada umatnya. Allah sekarang sedang mengisi bejana yang kosong dan hampa. Oh Ramakabaya Shana Nama Takamaya Maramatakama Rama. Receive the power of God. Oh Ramakamaya Shana Nama Takamaya Ramatakama. Oh Ramarama, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Kita akan doa berkat ya. Kita akan doa berkat. Jangan lupa kalau Anda ingin terus bertumbuh, saya sarankan Anda subscribe ke YouTube supaya YouTube kami, supaya Anda bisa terus dididik. Ada minggu-minggu lalu juga, berapa hari yang lalu, saya ada banyak sharing berbagai macam jewels, berbagai macam mutiara-mutiara dari Tuhan yang akan sangat berguna dalam kehidupan Anda. Saya tidak mau Anda luput sama sekali. So subscribe our YouTube, it's good for you. Ya, mari kita angkat tangan sama-sama. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus yang tercinta, mengasihimu. Dari sekarang ini masih ada hari-hari untuk menutup minggu. Tuhan memberimu kemenangan demi kemenangan. Jesus loves you. Berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertaimu. Pastoral blessing from our Lord Jesus. Haleluya. Amin. Saya juga mau kuatkan semua kita untuk bisa tim yang ada untuk terus tidak lelah melayani Tuhan ya. Kirimkan kesaksian-kesaksian untuk menguatkan kami. Kami juga manusia, bukan makan oli, tapi kami mau mendengarkan kesaksian untuk menguatkan hati kami melayani Tuhan senantiasa. Jangan lelah. Yes. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Anda ikut nyanyi bersama dengan kita sama-sama. Tiada lelah.
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Ikuti gerakan saya, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Bye-bye.